Oh dulu gimana? Ini apa? Siapa? Siapa? Bagaimana perjalanan ini? Perjalanan Hari ya, ini ini juga hujan kan? hujan gitu ya. Oh apa saja tadi kegiatan di luar? Tadi kegiatan di luar ada sih, cuman main sama teman terus di sini. Oh main sama teman-teman di sini. Gak ada kuliah tuh teman. Tadi siang ada kuliah, cuman udah pulang terus balik lagi ke sini. Iya. Kegiatan apa saja sekarang? Kegiatan atau kuliah? Banyak sih kegiatannya mah, buat tugas, terus kuliah. Berarti kamu kuliah sih? Ya, kuliah sih. Baik, perkenalan dulu lah ya. Perkenalkan nama saya Aihan sebagai konselor pastinya. Dan kamu yang namanya? WNG loh. Oh ini ya. Bisa dipanggil Wendy aja tuh Mas? Bisa panggil WNG. Oh Wendy aja. Tapi sebelum kita mulai kegiatan kita, mungkin lebih baik kita berdoa terlebih dahulu ya. Doanya doa sendiri-sendiri saja supaya kita yang masing-masing. Baik, terima kasih. Sebelumnya Wendy sudah pernah melakukan konseling atau bagaimana sebelumnya? Sebelumnya sudah. Oh sudah. Ya. Kalau sudah pernah, apa yang Wendy ketahui tentang konseling? Ya, konseling itu berdasarkan bagaimana seseorang itu meminta pendapat yang saya tahu itu. Jadi sama-sama kita bercerita tentang apa yang kita rasa. Konselor itu orang yang kalau konseling itu yang bahannya. Kalau konselor, Baik ini ya, ini sudah menjelaskan tadi, mungkin akan ulang lagi lebih detailnya. Baik, konseling itu menjadi sebuah bantuan ya, pemberian bantuan dari konselor itu apa? Dan kepada konseling itu Wendy sendiri. Tujuannya itu ini untuk menyelesaikan daripada masalah konseling nanti, masalah Wendy. Dan juga Wendy di sini datangnya secara sukarela atau bagaimana? Sukarela kan tidak ada paksaan dari siapapun kan. Baik karena Wendy datangnya secara sukarela, abang berharap nantinya Wendy tidak usah takut untuk menceritakan apa daripada permasalahan Wendy, diceritakan saja baik itu dari luar atau dari dalam diri permasalahannya boleh. Dan juga abang pastinya akan menjaga kerahasiaan tersebut, tidak akan abang ceritakan kepada siapapun, melainkan Wendy siap menceritakan nanti, siap memperbolehkan nanti banyak menceritakan. Tapi kalau Wendy tidak boleh menceritakannya, insya Allah akan menjaga kerahasiaan tersebut. Baik, apakah ada yang mau ditanyakan terkait tentang sekitaran penelitian daripada konseling ini? seperti ini ya, soalnya kan dalam menjelaskan juga mengenai konseling itu. Jadi abang menemukan itu ada lagi. Ini sebagai konseling itu menceritakan bagaimana keluhan lagi dan abang sebagai konselor menanggapi. Jelas kan? Alhamdulillah. Baik, bisa kita mulai. Bisa. Apa yang dirasakan Pada saat sekarang ini Bang, Iya. Yang ingin diceritakan itu apa? Perasaan Wendy sekarang bagaimana? perasaan saya itu mengenai ibadah. Iya. Berarti sedih. Ibadahnya bagaimana? Jadi begini, saya itu dari kecil Ya. itu dididik oleh orang tua saya Ya. supaya saya menjaga ibadah-ibadah yang
namun Bang, saya juga menjalankan ibadah tersebut. Cuman yang namanya juga entah gimana ya, yang orang sering bilang itu yang namanya juga manusia pasti sulit untuk khusyuk. Terkadang saya menggunakan kata-kata itu karena saya pribadi ketika melaksanakan ini, salah satu contohnya saya sedang melaksanakan sholat. Terkadang ada aja pikiran itu kemana-mana. Terkadang ketika kita sholat itu Pak, kita mengingat dunia pada hal itu. Padahal sholat itu kan mendekatkan diri kita kepada Allah. Sedangkan kita dalam sholat, apa kita masih mengingat dunia, masih mengingat hal yang lain. Itu yang membuat saya sedih. Saya sering sholat, saya waktu sholat, tepat waktu sholat, namun khusyuk ini memang sulit. Berarti khusyuknya yang sulit. Ya, Ini sudah berapa lama ini Winggi merasakan tidak khusyuk? Apakah sebelumnya Winggi khusyuk dalam sholat atau memang dari dulu Winggi tidak khusyuk itu? memang dari dulu. Memang dari dulunya ya. Cuman ada beberapa hal seperti sholat-sholat dengan malam itu luar biasa saya khusyuk. Cuman kalau sholat-sholat biasa memang sholat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh kadang-kadang khusyuk. Tapi kalau untuk tempat sholat ini karena nggak khusyuk. Ada aja Ada pikiran yang melayang-layang yang teringat tentang kunci kita yang teringat gitu ya. Iya. Apakah ini ada faktor lingkungan atau gimana ataukah ketika ini sholat bersama atau sholat bersendiri aja? Sholat bersama, sholat sendiri Juga bisa juga. kecuali kalau kita yang jadi imamnya itu jauh berbeda gitu Pak. Kalau kita jadi jemaah itu berbeda, tapi kalau kita jadi imamnya itu Pak, pasti kita tibalah datang rasa khusyuk ketika membaca ayat-ayat itu. Sedangkan kalau kita menjadi jemaah kadang lancar aja pikiran kita pikiran itu. Berarti kalau Winggi jadi imam itu Winggi khusyuk berasa. Menurut Winggi khusyuk dalam sholat ini bagaimana sih? Bagaimana menurut Winggi khusyuk itu? Menurut pandangan saya, kalau yang saya rasakan Ya. dan juga ada dari dulu Ya. menyampaikan misalnya sholat itu memang khusyuk. Sholat itu kalau khusyuk itu memang sulit. Jadi kalau kalian nanti dekat khusyuk sulit bahwa sulit Memang iya sih sulit untuk memahami khusyuk ini. Tapi kalau abang pribadi khusyuk itu seperti merasa tenang dalam sholat, pikiran hanya kepada Allah, tinggal menerapkan khusyuk. Nah, ini ya. Apakah ada faktor-faktor penyebabnya? kalau faktor-faktor penyebabnya itu Pak, salah satu contohnya ketika kita kehilangan sesuatu gitu. Kita dalam sholat pasti mikir-mikir gitu. Itu penyebabnya. Satunya lagi mungkin karena saya berpikir saya terlalu banyak berbuat maksiat kepada Allah. Kenapa tidak mendatangkan musuh-musuh kepada saya itu? Itu secara teologi yang keagamaan gitu. Dan kalau secara realitanya memang ketika saya sholat itu sebelumnya saya banyak pikiran gitu. Jadi sebelum saya melaksanakan sholat, pikiran yang saya pikirkan itu saya bawa ke dalam sholat. Dalam sholat. Iya. Apa saja yang sudah dilakukan ya terkait dengan khusyuk ini agar menjadi khusyuk gitu. Karena ini sekarang nggak khusyuk ini. Apa yang sudah lakukan agar menjadi khusyuk itu? Kalau saya dengar ceramah dari Ustaz salah satunya ada yang mengatakan kalau kita mau khusyuk dalam sholat itu coba pahami arti dari apa yang disebut itu dalam sholat. Saya sudah bisa Bang, cuman kadang ada di belakang. Dan yang kedua, ada ulama yang berkata
ingatkan kalau itu adalah sholat terakhir yang kita lakukan. Oh, Saya pikir gitu, cuman malah nggak terlaksana di sini. mudah-mudahan terlaksana ya. Baik dari paparan yang telah dikatakan tadi ya terkait tentang permasalahan haji, bisa memahami bahwasanya mengalami kesedihannya karena ibadah haji sholat ya, tidak khusyuk dalam sholat dikarenakan banyak hal yang memfaktornya seperti keingat sesuatu di dalam sholat dan lain sebagainya. Dan saya sangat paham perasaan ini berubah, tapi gimana lah kan kayak kita sebagai manusia tidak lepas dari kesalahan. Bahkan Widi tidak Widi sendiri yang merasakan tidak khusyuk. Banyak juga yang merasakan tidak khusyuk, seperti para sahabat juga ada yang tidak khusyuk dalam sholat. Seperti dulunya ada sebuah cerita, kata Nabi itu kan sholatlah seperti aku sholat, sholatlah kalian seperti aku sholat. Nah itu kata Nabi. Lalu pernah sahabat ini dia sholat, mungkin lagi pernah dengar ya, memang cerita dikit. Pernah sahabat sholat, lalu Rasulullah menyuruh dia, setelah dia sholat menyuruh dia ulang sholat. Ulang sholatmu karena kamu belum sholat. Sampai 3 kali Rasul mengatakan itu, dan ketiga kalinya dia menyanyikan kepada Rasul, kenapa saya tidak belum sholat ya Rasul, karena saya sudah sholat ini ya. Kenapa Rasul mengatakan kepada saya belum sholat? Lalu apa kata Rasul? Dalam sholat itu ada sesuatu yang kurang. Contohnya tegak di antara 2 sujud itu, tegaknya kaki itu dia belum sempurna. Mungkin ini bisa mempelajari hal yang seperti itu, sholat yang khusyuk itu bagaimana. Mungkin lagi harus mempelajari bagaimana sholat itu yang sebenarnya itu tidak dibelakannya. Mungkin ada yang salah dari ini, itu yang membuat ini tidak khusyuk. Dan juga Widi telah mengatakan tadi bahwasanya kita harus memahami makna sholat itu, bukan sekedar paham artinya, tapi kita harus mendalami apa itu arti dari sholat. Apakah Widi sudah paham dengan makna sholat? Apakah sudah tahu arti sholat? Makanya Al-Fatihah, sholat awal, sholat akhir? Belum. Seharusnya Widi harus memahaminya itu terlebih dahulu, karena ini kan banyak juga menggunakan ceramah-ceramah dari tidak Ustaz Hidayah, sholat sebagainya kan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Yang pertama itu ini harus terlebih dahulu harus membenarkan gerak-gerak sholat. Dan yang kedua, pahami makna dari sholat itu. Yang ketiga yang perlu dipahami, ketika kita sudah melaksanakan sholat, setelah tidak takbiratul ihram itu, maka ini harus memikirkan Allah semata. Tidak boleh ada yang berpikiran itu. Mungkin itu yang bisa memberikan. Baik, selanjutnya setelah melakukan, apakah ada yang ditanyakan lagi? Apakah ada yang di dalam hati yang masih belum puas? Sudah puas. Sudah puas. Saya ingin tanya sih. Ya. Bagaimana cara kita memperbaiki masalah dan juga memahami makna setiap kata
Baik, yang pertama Wendy harus konsisten dalam hati Wendy itu memang ingin memperbaikinya, tidak separuh-separuh saja. Kadang mungkin orang berniatnya cuma separuh, dan ketika ada kegiatan lain nanti dia lupa itu, mungkin bisa seperti itu. Dan juga Wendy harus tanamkan itu dalam hati Wendy bahwasanya saya ingin berubah, dan juga kalau Wendy sudah, apakah Wendy sudah tahu bagaimana cara mengubahnya? Belum. Kalau Wendy belum tahu, mungkin banyak informasi di internet, di sosial media, bahwasanya bagaimana cara kita memperbaiki suara itu. Jurusan lagi apa? 50% mungkin nanti bisa mencari kitab-kitab itu terkait tentang sholat, bagaimana cara mengkhusyukkan sholat, karena keterbatasan apa mungkin dalam sholat ini ya, dalam informasi tentang sholat ini mungkin lebih bisa mencari informasi lain. Mungkin bagaimana lagi? Baik, terima kasih untuk sarannya. Coba nanti saya coba searching dan juga bisalah saya mengetahui mana yang harus saya ubah dan mana yang harus saya terapkan lebih. Oke, terima kasih. Selanjutnya apa komitmen Wendy terhadap permasalahan yang diberikan? Saya mau Apa bentuk dalam diri perubahan dalam diri Wendy? Apa yang dilakukan? saya akan menuliskan sebuah kegiatan supaya saya kata-kata itu juga saya akan melakukan apa yang harus saya pelajari. Jadi saya tulis apa yang harus saya pelajari. Misal tadi kata abang pelajari di dalam sholat, jadi saya tandai pelajari di dalam sholat itu dari mana. Jadi di sini kalau sudah saya selesaikan itu bang saya tulis itu yang saya pikirkan dan saya berniat untuk berubah. Karena Wendy sudah berubah, mudah-mudahan Wendy kedepannya khusyuk dalam sholat. Dan apakah ada yang mau ditanyakan lagi? Apa pesan dan pesan yang dikatakan sini? Saya sangat mengagumi sekiranya seandainya saya masuk jurusan ini mungkin saya bisa seperti apa? Bisa saya mengambil saya sendiri, bisa saya mengenali apa yang harus saya ubah dari diri saya sendiri. Terus pesannya? Misalnya seperti saya ini tetaplah melanjutkan, soalnya banyak mahasiswa yang melakukan karena mahasiswa itu terkadang tidak tahu dengan diri sendiri, tidak tahu apa yang dibutuhkan, itu sendiri harus tetap berjalan. Ini dia. Baik, terima kasih banyak dari ini adalah melakukan konseli kenapa mudah-mudahan apa yang kita tadi bisa terselesaikan. Dan bagaimana konseli selanjutnya ini, apakah kita lakukan konseli kemudian hari atau bagaimana kita tetap mendapat Kita tetapkan aja. baik, nanti bisa lebih